Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farel Izzar Gauzan dengan NPM 22068105540, kelas kalkulus 06 dengan prodi teknik kimia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan jawaban saya dari tugas setengah semester yang telah saya kerjakan. Langsung saja lanjut ke nomor 1. Nomor 1 dari pada soal, ditanyakan berapakah nilai A plus 2B agar fx kontinu pada R, yang mana berarti fx ini adalah kontinu di segala titik. Pada soal diketahui fungsi fx itu adalah x plus 1 ketika x kurang dari 1, ax plus b ketika 1 kurang dari sama dengan x kurang dari 2, dan 3x ketika x lebih besar sama dengan 2. Untuk mengerjakan soal tipe ini, kita bisa menentukan dulu batasnya. Di sini ada 1 dan 2, berarti ada 2 batas yang bisa kita kerjakan. Yang pertama adalah batasnya 1. Untuk syarat fungsi kontinu itu adalah fx yang bernilai, limit fx yang bernilai, dan limit fx itu senilai dengan x sama dengan x-nya. Untuk berarti tahap pertama pada batas x sama dengan 1, berarti kita tentukan dulu f1-nya berapa. F1 berarti kita pakai persamaan yang tengah, itu x plus b, berarti a kali 1 plus b sama dengan a plus b. Lalu tahap kedua kita cari limit x menuju 1 dari fx. Pertama kita cari dulu limit kirinya, berarti kita pakai persamaan yang atas, yaitu 1 plus 1 sama dengan 2. Lalu kita cari limit kanan, berarti kita menggunakan persamaan yang tengah, yaitu a plus b. Karena limitnya harus ada, berarti a plus b itu sama dengan 2. Limit kiri sama dengan limit kanan, a plus b sama dengan 2. Kita dapat persamaan nomor 1. Selanjutnya untuk x, batas x sama dengan 2, kita bisa mencari dulu f2-nya, berarti kita pakai persamaan yang bawah, 3 kali 2 itu 6. Lalu limit x menuju 2 dari kiri, berarti kita pakai persamaan yang tengah, a kali 2 plus b sama dengan 2a plus b. Lalu kita cari limit x menuju 2 dari kanan, berarti pakai persamaan yang bawah, 3 kali 2 itu 6. Karena limit harus ada juga, berarti kita sama dengan kan, limit kiri sama dengan kanan, berarti 2a plus b sama dengan 6. Dapat persamaan kedua. Setelah mendapatkan dua persamaan itu, bisa kita gunakan metode eliminasi. Dari persamaan pertama, A plus B sama dengan 2, dan persamaan kedua, 2A plus B sama dengan 6, kita sudah bisa mengeliminasi B langsung. Berarti nanti kita kurang, A kurang 2A itu min A, 2 kurang 6 min 4, berarti A sama dengan 4. Ketika A sama dengan 4, ditemukan bahwa B itu min 2. Maka, jawaban finalnya adalah A plus 2B sama dengan 4 plus 2 kali min 2 sama dengan 4 kurang 4 sama dengan 0. Kita lanjutkan ke soal nomor 2. Pada soal nomor 2 yang A, ditanya tentukan persamaan garis singgung pada kurva y pangkat 5 plus 7y sama dengan x pangkat 3 pada titik min 2, min 1. Untuk mengerjakan soal persamaan garis singgung, kita bisa menggunakan turunan untuk mencari gradien. Maka m sama dengan y turunan, karena ini merupakan bentuk fungsi implisit, berarti kita menggunakan metode turunan fungsi implisit, yang mana setiap variabel pada setiap ruas harus diturunkan masing-masing. Di sini berarti dari y pangkat 5 diturunkan, 7y diturunkan, x pangkat 3 juga diturunkan. Pertama kita kerjakan dulu dari y pangkat 5 karena cukup panjang. Y pangkat 5 kan sama aja seperti y pangkat 4 kali y. Di sini d per dx dari y pangkat 4 kali y itu sama aja. Ketika y yang kita taruh depan berarti turunan dari y4 ditambah sama y4 dikali turunan dari dy. Nah, karena ini masih di pangkat 4 per dx, itu masih belum selesai. Karena untuk mencari fungsi implisit, kita harus mencari sampai bentuknya semuanya adalah dy per dx atau menjadi y turunan. Maka dari itu, d per dx dari y pangkat 4 itu harus kita turunkan lagi. Kita cari turunannya lagi. Lalu karena masih y pangkat 3, kita cari turunannya lagi. Karena masih y pangkat 2, kita cari turunannya lagi. Sampai menjadi d per dx dari y kali y, itu adalah dy per dx plus dy per dx. Yang mana dy per dx sama aja seperti y turunan. Berarti di sini dy kuadrat dy per dx, dy per dx dari y kuadrat itu adalah 2y turunan. Lalu kita masukkan ke dy pangkat 3 per dx, nanti dapat y dikali 2y turunan plus y kuadrat y turunan, maka dapat 3y kuadrat y turunan. Lalu nanti 3y kuadrat y turunan ini kita masukkan lagi ke turunan dari dy pangkat 4 per dx. Nanti kita dapat 4y pangkat 3y turunan. Lalu kita dari 4y pangkat 3y turunan ini kita masukkan lagi ke d per dx dari y pangkat 5. Maka kita dapat y dikali 4y pangkat 3y turunan plus y pangkat 4y turunan akan menjadi 5y pangkat 4y turunan. Selanjutnya turunan dari 7y. Y per dx dari 7y, 7-nya bisa pindah ke depan, jadi 7 dikali d per dx sama dengan 7y turunan. Lalu terakhir d per dx dari x pangkat 3 ini simple, jadi pangkat 3 kita taruh ke depan dan pangkatnya kita kurangi 1 menjadi 3x kuadrat. Maka di sini m-nya kita temukan dari kita masukkan ke persamaan tadi. Persamaannya kan
turunan Y pangkat 5 plus turunan 7Y sama dengan turunan X pangkat 3. Berarti di sini jadinya 5Y pangkat 4 Y turunan, maaf, Y aksen plus 7Y aksen sama dengan 3X kuadrat. Y aksennya bisa kita keluarkan menjadi 5Y pangkat 4 Y aksen dikali 5Y pangkat 4 plus 7 sama dengan 3X kuadrat. Maka di sini Y aksennya sama dengan 3X kuadrat per 5Y pangkat 4 plus 7. Yang ini sama dengan gradien. Lalu tahap kedua, kita masukkan substitusi titik-titik tadi min 2,1 yang diketahui di soal ke dalam gradiennya. Nanti setelah dimasukkan ke persamaan gradien, kita mendapatkan nilai gradien sama dengan 1. Lalu tahap terakhir, kita menentukan persamaan garis singgungnya. Persamaan garis singgung rumus dasarnya adalah Y min Y1 sama dengan M X min X1. Tadi Y1-nya adalah min 1, berarti jadi Y plus 1, M-nya 1, X min X1-nya adalah min 2, berarti X plus 2. Y plus 1 sama dengan X plus 2, Y sama dengan X plus 1. Maka persamaan garis singgungnya adalah Y sama dengan X plus 1. Lalu lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 2B dulu. Pada soal nomor 2B yang ditanya adalah ukuran tabung tegak sehingga volumenya sebesar mungkin di dalam sebuah kerucut yang berukuran tinggi 18 dan jari-jari alas 6 cm. Jika dilihat dari samping akan bentuk seperti ini. Tinggi tabung, lalu tinggi kerucut. Tinggi tabung saya misalkan sebagai Y, lalu jari-jari kerucut, jari-jari alas kerucut saya adalah R, maka jari-jari tabung ini saya misalkan sebagai R turunan. Nah, kalau kita pakai perbandingan T min Y, perbandingan tabung kecil dan tabung besar ya. Tabung kecil dari sini, tabung besar. T min Y sama dengan R turunan per T min Y, saya ulang. T min Y itu kan tinggi tabung kecil per tinggi tabung besar T sama dengan jari-jari tabung kecil itu R turunan per R jari-jari tabung besar. Maka di sini kita bisa pindah ruas sehingga kita dapatkan Y sama dengan T min TR turunan per R. Lalu kita cari volume tabung. Rumus volume tabung adalah pi R kuadrat kali tinggi. Yang mana di sini R tabung itu adalah R turunan dan tinggi tabung adalah Y, berarti kita ganti. Lalu di sini Y kita tahu bahwa T min Y adalah T min TR aksen per R, berarti di sini kita ganti Y-nya, maka nanti dapat rumus volume tabung pada soal ini adalah pi R turunan kuadrat T min pi R aksen pangkat 3 T per R. Lalu selanjutnya kita turunkan persamaan volume tabung ini. Kenapa? Karena volume maksimum itu dicapai ketika turunan dari volume itu adalah 0. Maka di sini kita turunkan pi R aksen kuadrat T itu turunannya menjadi 2 pi R aksen T dikurangi dengan ini 3 maju ke depan jadi 3 pi R aksen kuadrat T per R sama dengan 0. Lalu tadi kita udah tahu dari soal R dan T-nya, R-nya adalah 6 dan T-nya adalah 18. Maka tinggal kita masukkan ke dalam persamaan turunan tadi. Lalu kita samakan dengan 0, lalu kita samakan penyebutnya ke kiri. Lalu nanti karena sama dengan 0, maka per 6 ini bisa kita abaikan. Jadi 12 pi R aksen 18 min 3 pi R aksen kuadrat 18 sama dengan 0. Di sini R aksennya bisa kita keluarkan jadi R aksen dikali 216 pi min 54 R aksen pi sama dengan 0. Berarti di sini pilihannya adalah R aksen sama dengan 0 atau persamaan dalam kurung ini sama dengan 0 gitu. Karena R aksen sama dengan 0 itu tidak mungkin. Berarti nanti jadinya tidak ada tabung gitu. Maka di sini kita pakai persamaan yang dalam kurung ini. Berarti 216 pi min 54 R aksen pi sama dengan 0. Kita pindah ruas 54 ke sini dan kita pindah ruas lagi menjadi ke bawah. Jadinya R aksen sama dengan 216 pi per 54 pi. Berarti R aksennya atau jari-jari tabungnya itu adalah 4 cm. Kalau kita lanjut, tadi kita udah tahu bahwa Y itu adalah T min TR aksen per R, yang mana Y itu tinggi tabung, T itu tinggi kerucut, R aksen itu jari-jari tabung, dan R itu adalah jari-jari alas kerucut. Berarti tadi tinggal kita masukkan 18 min 18 dikali R aksennya 4 per R itu 6. Berarti 18 min 12 yaitu 6 cm. Maka dimensi maksimal tabung adalah ketika tingginya 6 cm dan jari-jarinya adalah 4 cm. Oke, lanjut ke nomor 3. Nomor 3 diketahui persamaan integral pi per 2 pi per 3 dari tan x per ln cos x kuadrat dx gitu. Di pertanyaan yang A disuruh menentukan apakah fx itu integral tak wajar atau bukan. Nah, di sini saya menjawab fx itu bukan integral tak wajar karena kedua batas ini
pi per 2 dan pi per 3 itu adalah bilangan yang berhingga, yang mana tidak sesuai dengan syarat integral Tawajer yang menyatakan bahwa salah satu atau kedua baris integrasinya itu tidak berhingga. Lalu jawaban yang B, lanjut ke yang B. Di sini, lanjut ke yang B, di sini kita disuruh menentukan bahwa fx itu bersifat konvergen atau divergen. Nah, untuk menentukan apakah konvergen atau divergen, kita harus melihat apakah integral tersebut ada nilainya gitu. Nah, cara pertamanya adalah di sini saya misalkan U sama dengan cos X, maka di sini kita dapat dx itu adalah du per min sin X atau min du per sin X gitu ya. Lalu kita masukkan ke batas integrasinya. Maka batas atasnya karena U-nya cos X, berarti batas atasnya kita ganti jadi cos batas atas, cos pi per 2 itu 0, batas bawahnya jadi cos pi per 3 adalah setengah. Lalu nanti tinggal kita ganti semua ini ke dalam persamaan tadi. Itu jadi batas atas 0, integral batas atas 0, batas bawah setengah, tan X per ln U kuadrat dikali dengan min du per sin X. Nah, dari U sama dengan cos X tadi, berarti kita bisa pindah ketika kita mau cari X, berarti adalah arcus cos U. Nah, kita substitusi lagi X sebagai arcus cos U menjadi persamaan ini. Dan ini minnya, tanda min ini bisa kita pindahkan ke depan. Lalu kita tahu bahwa tan arcus cos U itu adalah akar dari 1 min U kuadrat per U, dan sin arcus cos U itu adalah akar 1 min U kuadrat. Jadi nanti tinggal kita ganti keduanya menjadi seperti ini. Karena ini A per B per C, berarti di sini nanti U-nya akan join ke bawah, menyisakan di atas hanya ini. Karena atas hanya ini bisa kita coret dengan saling kita coret, yang akar 1 min U kuadrat ini saling kita coret, menyisakan integral 0 setengah dari min 1 per U ln kuadrat U du. Karena ini batasnya masih terbalik, harus kita balik integralnya, namun nanti kita minus. Jadi minus dari, ini minus bisa maju ke depan lagi, minus integral setengah 0 dari 1 per U ln kuadrat U du. Jadinya nanti integralnya positif gitu. Lalu lanjut, dari persamaan integral ini nanti kita misalkan lagi. Di sini saya misalkan seluruh persamaan ini adalah A gitu. Kenapa sih misalkan lagi? Karena saya mau menggunakan rumus integral A B aksen, itu adalah A kali B min integral B kali A aksen gitu. Maka di sini A-nya saya misalkan sebagai seluruh persamaan ini, maka di sini A aksennya adalah turunan dari U ln kuadrat U pangkat min 1. Min 1 yang bisa maju ke depan, jadi min 1 per U ln kuadrat U pangkat 2 dikali, ini pakai rumus U V aksen plus V aksen U gitu ya. Maka di sini U aksen kali ln kuadrat U plus ln kuadrat U aksen kali U gitu. Di sini turunan U itu kan 1 ya, maka di sini cukup ln kuadrat U saja. Lalu di sini turunan ln kuadrat U itu sama aja kayak duanya dipindah ke depan, jadi 2 ln U dikali turunan U gitu kan. Jadi 2 ln U per U gitu. 2 ln U per U dikali U itu adalah U-nya bisa dicoret, jadi cukup 2 ln U. Setelah kita masukkan ke sini dan kita sederhanakan sedemikian rupa, nanti persamaan mendapat min ln U plus 2 per U kuadrat ln pangkat 3U. Lalu selanjutnya kita kita menentukan B aksen itu adalah 1. Karena kan tadi A-nya udah diambil semua, berarti A kali B aksen agar jadi kayak gini, B aksennya adalah 1 kan. Karena B aksennya 1, berarti B-nya adalah integral dari 1 du adalah U. Selanjutnya tinggal kita masukkan ke sebagai rumus integral atas kurang bawah gitu kan. Maaf, bukan yang itu dulu. Kita masukkan ke rumus tadi, integral AB aksen sama dengan AB dikurang integral dari B kali A aksen gitu kan. Di sini AB-nya adalah U per U ln kuadrat U dikurang integral dari B kali A aksen gitu. Integral dari min ln U plus 2 per U kuadrat ln pangkat 3U dikali U du dengan batas setengah dan 0. Nanti dari integral ini kita dapat, integral ini kan bisa dipisah ya, jadi min integral 1 per U ln kuadrat U plus 2 per U ln kuadrat U du gitu kan. Nanti di sini kita dapatkan hasil min ln 1 per ln U min 1 per ln kuadrat U. Berarti kan sama aja positif nih di sini. Nah, tinggal kita masukkan, lalu di sini ln kuadrat U ini didapatkan dari sebenarnya hanya dengan menyamakan penyebut saja gitu. Batasnya tetap, lalu dari persamaan panjang ini, setelah kita kali silang dan kita sederhanakan sedemikian rupa, mendapatkan persamaan yang sederhana yaitu min 1 per ln kuadrat U dengan batas setengah dan 0. Setelah itu tinggal kita masukkan batas-batasnya ke dalam persamaan ini. Ketika batas setengah akan menjadi min dari min 1 per ln 2. Lalu ketika persamaan 0 adalah min dari min 1 per min infinite gitu. Min 1 per min tak hingga.
1 per hingga itu kan nilainya adalah 0 ya. Jadi sama aja kayak positif ln 2 dikurang 0. Nilainya adalah 1 per ln 2. Maka karena integral ini bernilai dan berhingga, maka integral ini saya katakan konvergen. Ya, sekian penjelasan tugas tengah semester dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kurang jelas. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.